sekarang apa yang kita mau perbuat untuk agama. Dan kalau ingin selamat, mesti orang itu senantiasa bersama dengan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah setiap langkahnya. Dan itu selalu hadir, Pak. Kapan? Di saat engkau tahu melok kedo salah kedo, langsung muncul dalam hatinya, jangan kamu lakukan. Yang muncul itu datang secara tiba-tiba, itu namanya utusan. Utusan itu namanya Rasul. Kemudian berkata, jangan kalau jangan. Itu namanya penyampai, itu namanya tabligh. Mengajar untuk kejujuran, karena Rasul jujur sejak dilahirkan. Pingin disusui, dibawalah ke pasar untuk ditawarkan siapa yang pingin susui. Itu adatnya orang Arab pada waktu itu. Jadi kapan ada orang lahir, bukan ibunya yang susui, ditawarkan gini kalau pas susui. Di pasar si kopi tahu nih gawe anak sengaja Abdullah, itu yang meninggal beberapa bulan lalu. Kan Rasul masih dihamilkan, bapaknya meninggal. Nah kan iyo anak Abdullah, karena tiang goreng duit. Nah, orang miskin. Dia kagak lo male, Pak, karena mari sengat kasih hasi. Kan ya Tom itu biasa namanya ke sahabat, kuma umpet dompet. Ya tebal dompet nama labo ki. Mandatong kapal lagi dompet kami ke sana sekte. Nah, iya tuh sekte mau pada anda tuh sekte cacat oi. Ini tebal dompet pemurah. Ya, main ke sahabat na tuh. Tapi kuda gagal di sana dompet kasih hasi Tony, bangkuru Tony, gimpe Tony, makura sahabat, Pak. Makura. Ini Rasulullah tidak ada yang mau ambil, orang pada pulang. Nah, resan di pasar, orang udah pada bubar di pasar. Tapi Allah mengetuk hatinya Halimatus Sa'diyah. Ambil itu, bawa ke kampung. Itu yang muncul dengan perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan semua yang hadir pada Warkop Putra 148 Jalan Bandang Makassar. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, alaina Pak Haji sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir, tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Rasulullah SAW setiap tahun diperingati kelahirannya, dan tidak ada komunitas yang pernah memperingati wafatnya Rasul. Aja jangan nabi tawateru dega agak pura peringati wafatnya Rasul. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa tidak diperingati wafatnya? Jawabnya, tidak perlu diperingati wafatnya Rasul, karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Agak anda memperingati sama anda tidak wafat. Buktinya Rasul bersabda, man shalla alayya, siapa orang berselawat kepadaku, raddallahu ruhi fi jasadi, maka Allah mengembalikan rohku di jasadku. Kalau rohnya kembali berarti hidup. Satu. Yang kedua, kalau orang ziarah ke Rasul di Madinah, bapak pergi umroh, pergi haji, ziarah ke Madinah, masuk di Raudhah, mendekat ke Rasul, semua mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, bukan assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang ketiga, kalau orang berangkat ke Madinah, terkadang orang menitip salam. Ditanya Pak Haji Sofyan, milokil umrah, iya, nasa paletura gak selekuk korina bitah. Seandainya orang mati, Pak, tidak ada orang yang menitip salam. Kega lawan nu siara kubur, kega berwangi, nasa paletura gak selekuk korinemu. Dah ada. Tapi menitip salam kepada Rasulullah, tanran atau tuo. Kalau demikian, maka tidak perlu diperingati kematiannya. Yang diperingati adalah lahirnya. Meskipun di masa Rasulullah dalam bentuk seperti ini pasti tidak ditemukan.
Itu awalnya nanti 300 tahun wafat Rasul baru ada peringatan maulid dalam bentuk ceramah. Yang memprakarsai adalah namanya Malik Muzaffar Abu Sa'id di Irak. Yang melatar belakangi adalah karena mulai muncul kebobrokan moral. Istri suka nantang sama suami, suami nabele-beleini bainena, anak nantang sama orang tua membunuh anaknya sebelum lahir, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Di nama siri nama kunraya mapakai salara ponco longgang, opa kojo, nawiti mamesam murmur, bomban dalino. Maka Malik Muzaffar Abu Sa'id memprakarsai, kumpulkan orang, ceramahi tentang akhlak Rasul. Waktu itu ribuan roti mentega dan ratusan kambing yang disembelih. Berkata Hasan Basri, ulama sufi pada waktu itu, seandainya aku kaya raya lantas memiliki gunung emas, saya sumbangkan gunung emas itu supaya orang pakai peringatan maulidnya Rasul. Tuh, ini Malik Muzaffar bilang. Berkata Syekh Jalaluddin Asyuyuti, penyusun tafsir Jalalain, di mana tempat diperingati kelahirannya Rasulullah, diceritakan tentang akhlaknya Rasul, ampi-ampina nabita, barakana, berkahnya, tempat itu Allah haramkan dilalap api sampai Rabiul Awal tahun depan. Begitu juga orang-orang yang hadir. Kuai itu pemasumbangi pantai, termasuk orang yang datang meramaikan. Maka saja lalu di Nasyuyuti di Andre api itu sampai maulid tahun depan. Makanya tahun depan lakukan lagi, tahun depan lakukan lagi. Jadi memperingati maulid Rasul termasuk penolak balak kebakaran. Rasulullah SAW perlu dibicara terus tentang keutamaannya, tentang akhlaknya, tentang keagungannya. Rasulullah SAW tidak sama dengan kita. Kemarin saya ceramah di komunitas ustadz-ustadz. Saya bilang, hei para ustadz-ustadz yang sering ceramah, jangan selalu diceramahkan bahwa Rasulullah manusia biasa sama dengan kita. Tidak sama dengan kita. Itu mengecilkan derajatnya Rasul. Kalau toh ngomong sama dengan kita, jelaskan yang sama apanya. Yang sama, kita manusia, Rasul manusia, kita dilahirkan oleh manusia, Rasul dilahirkan oleh manusia. Silakan. Tapi kalau dari segi derajat, oh jauh beda dengan kita. Jauh beda. Malah kita mengecilkan derajatnya Rasul kalau kita berkata Rasul sama dengan kita. Yang sama apanya? Rasulullah kulitnya saja tidak pernah lalat bertengker. Sama dengan kita. Nah, kati mana kamu luntan sama tamaki kayak kacowa. Rasul kulitnya saja lalat, tidak berani bertengker. Dena berani nalebai lale. Beda toh. Keringatnya Rasulullah wangi, harum. Apa sama dengan kita? Ada yang harum di sini kalau keringat. Istrinya Rasulullah namanya Siti Juwairiyah, sebab mega benena. Siti Juwairiyah kalau dia tidur Rasul lantas keringatan, dia bangun ngambil secercah kapas, lalu dia kasih meresap ke keringat Rasul, lalu dia celupin di air, lalu dia minumkan anak-anak. Di suatu saat Rasul terbangun dan berkata, "Oi, kamu sih lagi ngapain? Agar mujamah." Kata istrinya, "Saya sayangkan keringat Rasul bercucuran begitu saja, maka aku ngambil kapas, aku kasih meresap, lalu aku celupin di air, aku minumkan anak-anak, biar anak-anak pada dapat berkah." Magi sama dengan kita. Aku sama pawan ni beleta, maka aku matindro kak jagai kak. Nah mati mau jenis sungguhku, bangun aku ngalek kapas, lalu kasih meresap, lalu celupkan di air, minumkan anak-anak, insya Allah jambak-jambak kan. Ini top pada pak. Rambutnya Rasulullah SAW ditemukan oleh Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama mazhab. Dia jahit di lengan bajunya, dia jadikan zimat. Jadi tidak semua zimat itu adalah haram. Rambutnya Rasul dia jadikan zimat. Di suatu saat ketika Ahmad bin Hanbal di penjara pada waktu itu, tidak semua juga orang di penjara itu orang salah. Nabi Yusuf pernah di penjara, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak pernah di penjara.
Ini waktu di penjara disuruh api Pak, dibakar. Anehnya setiap disuruh api Ahmad bin Hanbal padam api itu. Korek tidak bisa menyala. Di saat ditanya oleh muridnya, guru dari tadi guru dibakar tapi tidak bisa kebakaran. Dia bilang mustahil saya kebakaran karena ada selembar rambutnya Rasul di lengan bajuku. Rasulullah anti api, maka tidak mungkin aku kebakaran. Allahu Akbar. Beda dengan kita Pak. Darahnya Rasulullah di Jabal Uhud. Ada yang pernah sahabat Isab namanya Abdullah bin Sinan. Ketika perang Uhud kalah Islam pada waktu itu. Kalah. Jadi tidak selamanya itu menang dari segi lahiriah. Rasulullah kena anak busur kepalanya. Anak busur itu susah keluarnya. Mau dioperasi tidak ada operasi pada waktu itu. Maka Abdullah bin Sinan mencoba mencabut, tidak bisa tercabut. Dia gigit, naoko nampak kintaki. Giginya yang jatuh, giginya yang copot. Diberitahu, ya Abdullah, gigimu copot. Dia bilang, biarlah seluruh gigiku copot, asalkan besi yang ada di kepalanya Rasulullah keluar. Dia coba gigit lagi dengan gigi gerahannya. Napana redup nih dengan giginya. Tercabutlah anak busur itu. Darah muncrat keluar. Abdullah bin Sinan mengisap darahnya Rasulullah dan tidak pernah dia muntahkan ke tanah. Dia telan. Berkata Rasul, ya Abdullah, kalau darahku dan darahmu telah bercampur di tubuhmu, haram apinya neraka menyentuh tubuhmu. Ngapa isang kamak aja. Surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, "Nak Fatimah, sampaikan abamu karena aku malu. Kalau kapan saya meninggal, sampaikan abamu, mintakan aku surban yang sering dipakai. Saya ingin tubuhku ini dibungkus dengan surbannya Rasulullah." Barakah Pak. Umayyah, kukunya Rasulullah dia simpan. Esok atau lusa kalau saya meninggal, ada kukunya Rasulullah, masukkan juga dalam kain kapanku. Barakah Pak. Ini igalo malaikat kutan apa tawa kono. Igalo masima wilwata. Degaga Pak. Jadi jangan suka ngomong bahwa Rasulullah manusia biasa sama dengan kita. Memang ada unsur persamaan, tapi jangan disamakan secara totalitas, secara universal, secara keseluruhan. Rasul itu tidak pernah bohong sejak kecil. Magi sama dengan kita. Nah, kata biasa mana dia doi, dan kata tidak doi, kau mau bayar lagi. Contoh aja. Rasul tidak pernah begitu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu lahir langsung digendong oleh kakeknya berangkat umroh. Di memang dia umroh, tawaf. Siapa? Kakeknya yang bawa, Abdul Muttalib. Jadi salah itu kalau berkata orang tidak boleh umroh sebelum haji. Acap agak. Belajar di mana? Dia bilang ada ayatnya, watimul hajja wal umroh, sempurnakan haji dan umroh. Haji dulu disebut lalu umroh, jadi mesti haji lalu umroh, kata ayat. Napisik dia ayat mau baca di surah mana itu, wasjudu warkau, sujudlah engkau dan rukuklah engkau. Pasti Afandi tahu. Ada ayat juga disuruh sujud baru ruku. Peko gadero. Nah sujud dulu di tepu napa rokok. Elok sujud yolo napa rokok. Makanya belajar dulu. Ya, makanya ngumpullah selalu sambil ngopi-ngopi berpikir untuk pengetahuan agama. Kopi. Komunitas pemikir Islam. Tuh cocok itu. Tania cerita porno-porno terus kalau ketemu. Coba berpikir untuk keselamatan. Sabak kerme sagen tatena ki muterang. Sampai di mana sih kita tidak meninggal? Diungkapkan dalam kitab. Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang dikuburkan tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safina, maka dia seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Menyeberangi lautan tanpa perahu. Dia itu malam kira-kira. Ya dari Makassar ke Pulau Kodingareng. Kegang kita dia itu malam.
Begitu juga, jadi kalau orang kumpul-kumpul, mesti ada di situ diselipkan cerita agama. Tapi agama itu bukan hanya ruku sujud, termasuk pembangunan Islam. Tuh. Ada orang tidak bisa berbicara dengan kata-kata, tidak bisa berdakwah dengan kalimat-kalimat, dengan tutur bahasa. Tapi doi natosi, bahasa mana Pak Haji, doi natosi. Pak Haji Sofyan, doi natosi. Allahu Akbar. Jadi dakwah itu bukan hanya bicara. Bahkan orang kaya yang pemurah itu lebih duluan masuk di surga dibanding penceramah. Ya, Allahu Akbar. Saya pekan kemarin ke Hong Kong sama Pak Haji Sofyan. Kita kagum karena rumah sakit itu ternyata orang berlomba buat rumah sakit. Gedung-gedung pencakar langit, dia berlomba buat pendidikan. Sehingga sekolah gratis, rumah sakit hanya bayar 100 yen, 400.000 lebih. Sekalipun apa penyakitnya, mau dioperasi, mau cuci darah, pokoknya 100 yen. Saya bilang kenapa bisa? Ternyata orang-orang kaya itu punya kesadaran untuk, dan tidak ada pajak Pak. Dia kagak pajak. Kata taratu kamu tidak dibayar lagi. Benar tidak? Buang air kecil kan rasa rupiah. Tatain tahu 5 sabu. Semua pajak. Di Hong Kong, agak sedih, Macau, Shenzhen, semua tidak ada pajak. Orang-orang kaya memang dibina kesadarannya supaya mereka buat rumah sakit, buat pendidikan. Mereka sadar. Subhanallah. Lalu semua digratiskan. Cuma sayang karena bukan Islam. Nah, di situ saja. Tapi untuk sosial kemanusiaan luar biasa. Allahu Akbar. Nah sekarang apa yang kita mau perbuat untuk agama? Dan kalau pingin selamat, mesti orang itu senantiasa bersama dengan Rasulullah. Hadirkan Rasulullah setiap langkahnya. Dan itu selalu hadir Pak. Kapan? Di saat engkau tahu melok kedo salah kedo, langsung muncul dalam hatinya, jangan kamu lakukan. Yang muncul itu datang secara tiba-tiba, itu namanya utusan. Utusan itu namanya Rasul. Kemudian berkata, jangan kau, jangan. Itu namanya penyampai, itu namanya tabligh. Mengajar untuk kejujuran, karena Rasul jujur sejak dilahirkan. Begitu lahir, sesudah tahu apa segala macam, karena dibawa oleh kakeknya, pingin disusui, dibawalah ke pasar untuk ditawarkan. Siapa yang pingin susui? Itu adatnya orang Arab pada waktu itu. Jadi kapan ada orang lahir, bukan ibunya yang susui, ditawarkan gini gak lepas susu ya. Di pasar si kopi tahu nih gawe anak sengaja Abdullah, itu yang meninggal beberapa bulan lalu. Kan Rasul masih dihamilkan, bapaknya meninggal. Nah karena iyo anak Abdullah, nah karena tiap gue deh tahu duit, nah orang miskin. Dia kagak lo male Pak, karena mari sengek kasih asi. Kan dia Tom itu biasa namanya ke sahabat, kuma umpet dompet. Ya tebal dompet nama labo ki. Mandatong kapal lagi dompet kami ke sana seke nah. Ya tu to seke mau pada anda to seke cacatoi. Ini tebal dompet pemurah. Ya, mereka sahabat na tu. Tapi kude gagal isenda dompet kasih asi toni, bangkuru toni, gimpe toni, ai makura sahabat Pak. Makura. Ini Rasulullah tidak ada yang mau ambil. Orang pada pulang. Nasuresan di pasar, orang udah pada bubar di pasar. Tapi Allah mengetuk hatinya Halimatus Sa'diyah. Ambil itu, bawa ke kampung. Itu yang muncul dalam perasaannya. Maka dia ambil anak ini, dinaikkan di kendaraannya. Belum ada mobil pada waktu itu. Kendaraannya adalah onta kurus. Tapi begitu dinaikkan di onta kurus itu, yang tadinya onta itu tidak bisa jalan, sekarang onta itu lari. Barakah sirop. Di tengah jalan dia kehausan, dia coba peras susunya ontanya. Kalau kemarinnya diperas tidak ada airnya menetes dari susunya, sekarang diperas muncrat airnya keluar. Barakah sirop. Maka dia panggil Halimatus Sa'diyah, aneh-aneh ini anak, aneh-aneh.
Sampai di rumahnya dicobalah disusui. Waktu itu Halimatus Sa'diyah, minta maaf agak jorok, buah dadanya hanya satu berfungsi Pak, sebelah kiri, sebelah kanan kempes dan tidak ada airnya. Yang berair hanya kiri, inilah yang berfungsi, inilah yang ada airnya, yang kiri. Dicoba Rasulullah disusui pada kiri itu, Rasul tidak mau menyusu. Kenapa tidak mau menyusu? Memperlihatkan kejujurannya, seakan-akan berkata, Ibunda Halimah, yang kiri itu bukan milik saya, miliknya Utsman, yang anak susunya ibu lebih duluan daripada saya. Utsman datang duluan, saya belakangan. Berikan yang Utsman yang kiri itu, biarlah aku yang kanan meskipun tidak berair. Jadi dia tidak mau menetek karena merasa bukan miliknya. Maka bapak-bapak, jangan menetek kalau bukan miliknya. Maksud saya adalah jangan ambil kalau bukan miliknya, gitu loh. Gitu. Kalau bukan miliknya jangan ambil, kan mau mencontoh Rasul. Jadi Rasul tidak mau menetek karena merasa bukan miliknya. Dicobalah Rasulullah disusui di sebelah kanan, dicoba yang kempes itu. Begitu didekatkan mulutnya, langsung dia isap, dan susunya Halimatus Sa'diyah pada waktu itu membesar dan muncrat airnya. Barakat Nabita. Dipasusun Nabita 1 hari, perkembangannya seakan-akan umur 1 bulan. 3 bulan menyusu sudah berdiri. Kirim ini anak-anak 3 bulan ngametem. 3 bulan sudah berdiri Pak. 5 bulan sudah lari ke sana kemari. 9 bulan umurnya sudah fasih pidato. 9 bulan. Jadi jangan samakan kita dengan Rasul. Luar biasa Rasulullah. 5 tahun umurnya, 5 tahun sudah kuliah dan langsung KKN pada Fakultas Peternakan, mengembala kambing. Tuh 5 tahun roh mengembala kambing, praktek KKN. Dan disitulah Rasulullah mentalnya luar biasa, karena binatang yang paling susah diatur kan kambing. Dibawa ke timur mau ke selatan, dibawa ke selatan dia mau ke utara. Pernah di suatu saat kacau kambing-kambing Rasul. Ada yang lari ke barat, ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke timur. Kacau kambingnya. Dia buru satu-satu itu kambing. Dan kalau didapat kambing itu, Rasul tidak emosi. Hanya diusap kambingnya dan berkata, kambing, kenapa kamu lari? Sekarang kamu loyo dan saya capek. Lain kali jangan lari lagi ya. Ya kui di balok-balok di kesokan nih. Nampak di kana bembe kongkong jande. Ni pakanai pun bembe kongkong. Astagfirullah. Jangankan kambingnya, anaknya lagi, kadang ada orang tua kalau marah sama anaknya apa dia bilang, anak anjing ini. Astagfirullah. Berhentilah pakai kalimat itu, karena kapan ada anjing dalam rumah, rezeki barakah susah masuk. Ngapain kongkong lalang? Jadi hindari ngomong kongkong, anjing, asu. Lebih parah lagi kalau istrinya dia berkata bayi kongkong jane. Eronan tuh pak kasih raka-raka ki kongkong ah. Ya ka kongkong bayi toh. Maka berhenti ngomong begitu. Dan kapan ada anjing dalam rumah itu kan najis. Itu menolak rezeki masuk dalam rumah. Bapak-bapak seluruh yang hadir, Rasulullah SAW berkembang karena sudah 5 tahun umurnya, malaikat itu sudah sering datang. Dan teman-teman sesamanya mengembala, dia lapor kalimat, bunda kalau anak sekarang. Rasul ada orang memakai pakaian putih-putih datang, lalu dia bedah dadanya Rasul, padahal malaikat itu Pak. Disitulah Halimatus Sa'diyah khawatir, jangan-jangan ada apa-apanya kepada anak ini. Lebih bagus saya pulangkan ke ibunya. Meskipun merasa berat, dia pulangkan ke ibunya. Ini anaknya saya kembalikan karena sering ada yang temui ceritanya teman-temannya begini-begini. Maka tinggallah sama ibunya Aminah. Di saat Rasulullah di situ sering dia nanya, mana bapak saya? Padahal bapaknya kan masih dihamilkan meninggal. Kata ibunya, ayo saya antar ke bapakmu, secara kubur masuknya. Setelah secara kubur ketika umur 6 tahun, pulang tersungkur ibunya di tengah jalan dan meninggal ibunya. Maka yatim piatu Rasulullah di saat umur 6 tahun.
diambil oleh neneknya, kakeknya. 2 tahun sama kakeknya, meninggal kakek. Nah tarana pedih. Nah dialan di dia Murena. Murena puana engnya Ali bin Abu Talib, itu Murena bin Abu Talib. Rasul ketika sama sepupunya kumandre makohe, ayo nak. Selamanya Rasulullah terakhir mengambil. Kenapa? Akhlaknya Rasul mendahulukan sepupunya dibanding dirinya. Dan kalau tinggal satu, mau disuruh alanina, dia tidak mau ambil. Kenapa? Lebih bagus sepupuku yang ngambil dibanding saya. Coba roh ampina dan bintah. Jadi dia tidak mau ambil karena siapa tahu sepupunya masih menginginkan. Jadi dia nanti selalu terakhir. Silonia Murena disinilah belajar dagang. Disinilah belajar dagang Rasulullah. Tapi meninggal lagi. Mata siap Murena. Jadi natarana pedih. Allahu Akbar. Nanti sampai umur 25 tahun dagang, tapi karena kejujurannya, jadi usahakan jujurlah, karena jujur itu pasti membawa kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Maka silakan jujur. Sahabat napamu menempuh, pasti DC capak nah. Tapi kapan curang, pasti kehancuran ujungnya. Puna nikana ya anun to batina bale-bale mereka kalumanyangi. Kalumanyang menurut penglihatan, tapi dari segi rasa belum tentu dia kaya, Pak. Karena kaya itu kan rasa. Jadi jangan menarik kesimpulan kalumanyang dan joyanu kesekian motor, sekian balak, sekian. Belum tentu kaya, Pak. Dapatin anak kulit tindro. Iya kan? Jangan berkata miskin si anu karena rumahnya kecil, belum tentu miskin. Siapa tahu begitu rapat kepalanya, tadi angkat ngulu bangko-bangko, wah masa ada kepala lutu nih. Tuh nikmat. Sumpah jabar berjamaah jaji nih. Barakat totonna. Jadi kaya itu adalah rasa, Pak. Laisal gina an kasratil arodi, walakinnal gina nafs. Bukan dikatakan kaya adalah orang yang bertumpuk hartanya, tapi kaya sesungguhnya adalah jiwa, hati. Tapi alangkah baiknya kalau dari segi materi banyak dia punya dan hatinya juga tenang. Sama susah tongke yang nyumbang pun tidak doe. Itu. Jadi silakan cari dunia, silakan. Rasulullah mencari, nanti berhenti dagang Rasul ketika memperistrikan Khadijah. Nah pubainnya Khadijah istirahat dia untuk cari dunia. Kenapa? Karena Khadijah adalah yang paling kaya di Saudi pada waktu itu. Dia gak kalah sogi, tapi habis hartanya Rasul pakai kemana-mana untuk pembangunan Islam. Capu orang paranda Khadijah habis. Maka pernah di suatu saat Rasul masuk di rumahnya, napulei bainena teri. Maka Rasul berkata, "Ye Khadijah, istriku, kenapa kau nangis? Adakah karena hartamu sudah habis aku pakai?" Kata Khadijah, "Bukan persoalan harta. Bahkan seandainya ada hartaku seitu lagi, capuri sih. Ku capu sih nama atena. Seandainya tulang-tulangku masih bisa dimanfaatkan untuk agama, gali kuburku, ambil tulangku, manfaatkan lagi untuk agama." Magi pala mo terri agak pateri ko. Nasa saya mau memasak untuk suamiku. Pada pagagay LPG. Sila ada na sepungnya roapie. Off. Tiba-tiba debunya masuk di mataku. Ini yang membuat saya menangis. Bukan persoalan hartaku. Jadi yang menestera Nabita seruntuk meni Khadijah. Kemudian dikelilingi oleh orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Utsman ibn Affan orang kaya. Sanit tosogi dan sahabatnya. Nah, bahkan Abu Bakar pernah berkata di Jabal Sur. Waktu di dalam gua. Sebagai Rasul, alamana ni orang paraku. Maka dia Nabi tanang kanakmu. Kumakau tu pala si tengah. Ala di si tengah. Ya si tengah toh. Maka dia Nabi tadi na wadingan kanakmu. Si tengah na si tengah. Napa ni Rasulullah mau? Ini menjadi hukum. Kalau ada orang yang sakaratul maut lalu berkata, seluruh hartaku saya sumbangkan untuk masjid. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu menjadi dasar hukum itu. Maka namanya pagluto Bakar si tengah, napa ni melo nabita.
Ini semualah dia yang pakai dakwah Rasul. Jadi Rasul tidak perlu cari duit karena orang kaya di sekelilingnya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar melona biramana waramparana? Karena di saat masuk di Jabal Sur, waktu mau dibunuh, itu waktu mau dibunuh, perintah Muraina Nabi taruh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta hadiah untukmu. Muraina Nabi Abu Lahab tuh Muraina Nabi Pak, saudara dengan Abdullah. Maka dia Abu Lahab, kumuruntu elok kumpuna yunoi, elok selesai. Cuma satu saya minta, kalau saya ada, jangan coba-coba kau sakiti, karena biar bagaimana kemanakan saya. Nang ngakui mutoi, nang ngakui. Ya kena Muraina. Bahkan ya Abu Lahab, meskipun dalam riwayat tidak mengungkapkan syahadat, tapi ada yang berkata, bangun lagi dengan Allah alam. Saya tidak tahu cerita itu. Yang jelas Abu Lahab itu batena dituntut syahadat di Nabi, dia tidak ungkapkan. Tapi tetap juga tidak disiksa kalau hari Senin. Kenapa tidak disiksa kalau hari Senin? Karena waktu lahir Rasulullah Muhammad macawatoi, merenui. Suai berapa uang ini? Suai jagi ni anak nuremu. So hadiah untukmu, saya merdekakan engkau jadi budak. Dan Abu Lahab yang menyuruh untuk disusui. Maka setiap hari Senin Abu Lahab na comi induk jarina keluar susu, karena pernah gembira ketika lahir Rasul. Apalagi semua yang hadir ini sisipkan waktu untuk hadir memperingati kelahiran Rasul, luar biasa barakahnya itu. Tuh. Saya kembali Abu Bakar elok ditama di Guai waktu mau dibunuh. Letu ni di Jabal Sur. Kada ni pengelut Abu Bakar Rasul, biarlah saya pertama masuk di dalam. Rasul nungguin di luar. Ya roh kata, siapa tahu di dalam gua ada ular, ada macan, ada singa. Lebih bagus diriku disakiti asal jangan dirinya Rasulullah. Ya dia aseng lebih mencintai Rasul dibanding dirinya. Tamat ini pacakak gimana? Nah sampai disuruh benar baru na sesang ya kali bongi. Semua lobang-lobang yang ada di dinding gua na sesang suruh benar na pakai. Maksudnya kalau ada ular tidak bisa keluar lagi. Urena sesamana na persilakan ni Nabi tama-tama. Silakan masuk Rasul. Sandra ini direndrina gua pangulut Abu Bakar. Dia sandar, mapasilojo dan mempersilakan Rasulullah merapatkan kepalanya di pangkuannya. Jadi kakinya Sayyidina Abu Bakar dijadikan bantal. Leo di Nabi. Begitu Rasulullah di situ, kepalanya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ternyata melihat masih ada lubang yang tidak ditutup. Weh, jaking kaulana. Dia mau berdiri untuk menutup, ada kepalanya Rasul di pahanya. Tidak ditutup, siapa tahu ular lala. Maka dia geser pantatnya sedikit-sedikit. Sampai rapat di situ dekat lubang, kaki jadi pakai tutup. Pala jena pakai tongkol. Bituana kungka ular dan oleh masuna. Ternyata keluar ular berbisa. Dipatok telapak kakinya. Sakitnya luar biasa. Ya raulae magina masuk, karena waktu pertama Rasulullah masuk terang sekali gua itu menurut penglihatannya ular itu. Tiba-tiba terang itu hilang karena ditutup telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Jadi ular ini keluar mencari kenapa sumber cahaya itu tidak ada lagi, dipatok telapak kakinya. Sakitnya luar biasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mau berteriak karena dia tidak mau kalau Rasulullah terbangun. Maka untuk menahan sakitnya, dia gigit kedua bibirnya. Naokoi dua wekna. Tapi sayang air mata tidak bisa diajak kompromi. Meleleh air matanya dan tumpah ke pipi Rasul, menyebabkan Rasul terbangun. Maka dari Nabi tahu, Abu Bakar, bosi wi. Sedena bosi. Kenapa kau nangis? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kau jangan pernah takut. Jangan menangis karena Allah bersama dengan kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah gentar dengan musuh. Ngapa pengen ngaru? Nah karena palak bangkeng kunyang koko gini. Rasul lihat betul. Dan Rasul bacakan suratul Fatihah. Lalu Rasul meludah, napa na usap, sembuh seketika. Disinilah awal mulanya sejarahnya jampi-jampi.
Jadi kung katamat kada de gaga japi-japi, lo mereka dengan cara mau di yono. Ya supaya musetoi. Nasa ni bida amat japi. Agak beda lo kalau di dokter diimpus. Yang diimpus itu air masuk, kalau di japi angin. Dan sumbernya orang kan dari air, dari angin, dari api, dari tanah. Itu. Jadi itu japi-japi itu juga bagian daripada untuk proses penyembuhan dan sembuh Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu. Disitulah waktu sudah hilang sakitnya, matenda ni papenedinda, tiba-tiba muncul kafir Quraisy di atas, kelihatan kakinya. Weh tendre pangulut Abu Bakar. Dibisik sih, jangan takut. Maka di pangulut Abu Bakar, yang saya takutkan dirimu Rasul, bukan diriku. Kalau saya yang terbunuh, yang meninggal itu hanya Abu Bakar. Tapi kalau Rasul meninggal, maka yang meninggal itu Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah, Muhammad bin Abdullah. Dan tidak ada peringatan maulid hari ini. Magi dia gagal selen atau? Ya. Jadi saya menangis bukan karena dirimu Rasul. Dihibur Nabi maka Nabi Tawakar. Coba lihat itu. Dia tidak ngerti apa yang ditujukan. Begitu dia palingkan mukanya, dia menonton surga. Anggaplah pisidina surga dipitangi. Begitu dilihat surga, disitulah tercengang dan berkata, seluruh hartaku ala bawa ni Rasul. Dia guna-guna. Elo na tama ya kue. Elo na tama. Akhirnya minta dia nawanding ke benemu. Jadi itu surga Pak, bisa saja orang lihat sebelum meninggal. Hadisan nama kedai. La yakhrujur ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Tidak keluar nyawanya orang beriman kecuali diperlihatkan dulu tempatnya di dalam surga. Hadisan. Wala yakhrujur ruhul munafiki atau kafiri hatta yara makanahu fin nari. Dan tidak keluar nyawanya orang munafik, orang kafir kecuali diperlihatkan dulu tempatnya di neraka. Makanya jangan heran kalau melihat orang sakaratul maut tak buci lagi matanda. Dapat sementara menonton. Siapa tahu sementara menonton. Maka kita teru nih. Igana bisa menonton di surga. Kalau mau diminta mate Pak, pada sengon rota. Sayyidina Abu Bakar dia sudah lihat surga, makanya dia berkata, dia gak guna-gunaan orang paraku alamanan. Ini tahu kita pada narisengi maka ada surga kah, neraka kah atau perbatasan, tidak penising. Menengerisengi maka ada surga, namun iya nanti elo tahu nih Pak, karena pesan ini mati dah. Tapi daripada riset toh, tapi yakin saja aku sangi silo mungkin minta itu akan diperlihatkan sebelum meninggal. Allahu Akbar. Bagaimana cara supaya sering sama Rasulullah? Undang Rasul. Gimana cara mengundangnya? Perbanyak baca selawat. Makanya Ustaz Safandi bilang, dimohon berdiri waktu mau memimpin selawat. Magi barakana sahabat samanang ke Nabi tapole. Nabi tangkap boleh masa mamu tenaki mente. Napa jabat lagi teto mana tahu masa Nabi tadi mu teto. Nah segitu kan anu Ustaz barasanji magi aku barasanji kah? Nah karena kuliah dibaca kamase surat kabar lagi 34 halaman anu baca. Ngapa teh nanu baca barasanji surat kabar lagi nu baca tamma. Sang bercarana Sri Mulyani. Dan kapan turun Gibran? Ya tutup terus lagi dibaca tahu. Atau Prabowo. Magi Nabi tadi mulu bacai. Nah sejarah anak koro. Kenapa berdiri sama-sama nang Kapolri? Makanya kalau seandainya Pak biasa kata Pak Boti leceh bola agak ibaca dia seraka di ase. Sempat domenge di awal. Elok na tropa pinadita. Nabi tang Kapolri Pak domen na pulih. Pura pi barasanji, pura pi. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Pura pi Pak dongenan apa di pemula di awal. Aja sementara dibaca di ase sempat tuh di awal. Nabi tangkap oleh Pak Domin na pulih dia na cocok. Terakhir saya sampaikan kenyataan karena ngapa nak mau kita niat bayau. Memang sejarahnya masuk di Sulawesi Selatan dan peringatan Maulid pertama ditandai dengan telur. Jadi ini ikutan tradisi. Waktu erot telok manu, magi telok manu ilawogi pigawi. Telok manu identik dengan Al-Quran yang sering dibaca Ustaz Safandi. Ya ayyuhalladzina amanu
Hai sekalian orang-orang beriman, amanu, telok manu nah. Telok manu. Kama komiro riolo de kasih sekolah na tahu de kasih sekolah. Telok manu na, amanu, telok manu. Bituana baramade ceng tepe. Nah itu. Jadi teh bayau kiti bayau jarang. Telok manu na pakengkah. Nah itu namanya tradisi, itu namanya budaya. Jangan tanya mana hadisnya, tidak ada hadisnya karena bukan agama. Itu namanya syiar, bukan syariat. Kalau syariat mesti bicara dalil. Dalil itu mungkin Al-Quran, mungkin hadis, mungkin kias, mungkin ijma. Nah, syariat contohnya sampai magharibi disyariatkan 3 rakaat. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Itu kan? Tapi bayau tiai syariat. Ini namanya syiar. Syiar itu promosi, iklan. Tuh. Sama kalau ada bendera putih di depan rumahnya orang. Itu budaya, Pak. Itu syiar, bukan syariat. Itu iklan. Bendera putih pertanda kematian. Jangan tanya, mana hadisnya bendera putih? Tahu mas sapa betul susah ini. Jangan nanya rupat tani agama. Ya, tapi kalau ada orang bendera putih, itu pengumuman, iklan. Maka kadang keto mate kohe. Makutana di tahu inai mate joreng Manangkan sekawi tak bendera putih. Nah senyanu gare mate ambo tuo. Contoh mi. Yeah. Janur kuning depan rumahnya orang ditambah lambing. Jamu sampai desa nada gaga desa na yaro. Ya, itu pertanda pernikahan. Iga botik koranu nasan kawita janur kuning kata pui-pui, iga boting. Nasan nene sangkala botis sih. Contoh mi. Nah, yang begitu-begitu namanya syiar, jangan pernah tanya mana ayat hadisnya. Tidak ada, Pak. Tapi kalau syiar, aku tanangi. Makrobe tahu satu sapi disyariatkan 7 orang. Maka orang berkata, di mana itu dalilnya 7 orang? Disapa dia kurangnya, dia gagah. Sampai ada saya? Karena tidak semua ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, ada penjelasannya dalam hadis. Tidak ada dalam hadis, ada penjelasannya dalam kias. Maka dalil itu adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Kias, dan Ijma. Ini namanya dalil. Kalau bicara syariat. Tapi kalau bicara syiar, promosi, dia tidak perlu dalilnya. Sepanjang tidak ada yang berkata haram, gau kami. Tidak dia karena harangi bayau. Ngira minta bayau. Ngapa dipatinting di Paguntia? Kalau empo dulu pun mandike. Dari bayau dipatinting. Selesai jawabannya toh. Demikianlah ceramah pada pagi hari ini. Semoga manfaat dan insya Allah tempat ini berkah. Amin. Orang-orang juga yang datang diberkahi oleh Allah. Berkah itu dari kata barakah. Barakah artinya bekas. Jam tangan saya kalau saya buka berbekas itu barakah. Nah, lisuk boleh memaudu agak taisen. Barakah itu kasih ada dan kabekasna. Yang keperubahan barakah itu kung kata boleh di Mekah nasan sebelum ke tanah suci itu pak kocik pak botor pak inu motor baturi maka baji namo berarti barakah. Jadi berkah itu apa saja yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, itulah berkah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wuli ya kita stain sarustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kesalahannya umatnya Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbu. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah kami umatnya Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia tapi hingga di akhirat bersama dengan Rasul kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan rezeki kami halal barakah sebagaimana Engkau melapangkan rezekinya Nabi Sulaiman
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halalmu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika Engkau membuat kaya kami ya Allah, buat kayalah kami karena keutamaanmu, agar kami tidak mengharap daripada selainmu. Ya Allah ya Tuhan kami bergelimang dengan dosa ya Allah. Ampunkan seluruh dosa kesalahan kami. Ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, semua yang mengaku beriman berislam. Ampunkan ya Allah. Tuntun kami agar kami berbuat apa yang Engkau ridhai dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.